Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknomedia Channel di sini dan kali ini kita akan membahas tentang cara mengembalikan dokumen yang belum disimpan, entah itu di Word, di PowerPoint, ataupun di Microsoft Excel. Mungkin kalian pernah mengalami ketika sedang mengetik suatu pekerjaan, kemudian dokumen lembar kerja kalian tertutup atau ditutup dengan sengaja, namun tanpa menyimpannya terlebih dahulu. Atau mungkin salah klik, misalnya tujuan klik save, malah yang diklik adalah don't save. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama, silakan buka Word atau Excel atau PowerPoint sesuai kebutuhan kalian. Kemudian klik tab File. Selanjutnya, pada menu info, klik tombol Manage Dokumen. Manage dokumen ini tersedia untuk dokumen Microsoft Word. Sedangkan untuk dokumen Excel, biasanya adalah Manage Workbook, dan untuk PowerPoint, biasanya adalah Manage Presentation. Nah, silakan klik Manage dokumen tersebut, kemudian pada menu pilihan yang tampil, silakan pilih Recover Unsaved Document. Nah, pada jendela dialog open yang muncul akan terlihat semua dokumen yang keluar tanpa disimpan. Nah, silakan pilih dokumen yang ingin dikembalikan. Selanjutnya, klik tombol Open. Maka dengan cara ini, sekarang dokumen pekerjaan kalian telah kembali berada di lembar kerja. Silakan perbaiki jika ada yang perlu diedit. Kemudian setelah itu, silakan simpan sebagaimana biasanya agar bisa dibuka lagi dengan cara yang normal. Cara lain yang bisa membantu mengatasi dokumen yang lupa disimpan adalah menyeting Save Auto Recover pada program. Microsoft Office tentu saja memiliki fitur Save Auto Recover, yaitu penyimpanan otomatis secara berkala berdasarkan durasi waktu tertentu. Defaultnya, durasi penyimpanan secara berkala bawaan Microsoft Office adalah 10 menit. Artinya, Microsoft Office, entah itu Word, Excel, PowerPoint, dan yang lainnya, akan menyimpan pekerjaan kita setiap 10 menit. Walaupun misalnya kita tidak mengklik save. Nah, jadi, jika komputer atau Microsoft Office tiba-tiba mati, maka pekerjaan kita yang tersimpan secara otomatis adalah pekerjaan yang kita kerjakan 10 menit terakhir. Jika aplikasi atau komputer kalian sering mati tiba-tiba, maka tentu saja durasi penyimpanan otomatis 10 menit tersebut terlalu lama, karena akan terlalu banyak pekerjaan yang tidak tersimpan otomatis ketika terjadi trouble, sehingga membuat aplikasi atau komputer kalian tiba-tiba mati. Solusinya adalah ubah durasi penyimpanan otomatis menjadi lebih pendek, misalnya 5 menit, 2 menit, atau bahkan 1 menit. Cara mengubahnya adalah, misalnya di Microsoft Word, klik tab File, kemudian klik menu Options yang terletak di paling bawah, maka akan muncul kotak dialog Word Options. Silakan klik pada menu Save, kemudian pada bagian Save Auto Recover Information Every, silakan ganti angka 10 sesuai keinginan. Misalnya kita ubah menjadi 1. Jadi, ketika kita memasukkan angka 1 ke dalam kolom ini, maka Microsoft Word akan menyimpan pekerjaan kalian setiap 1 menit. Setelah selesai, klik tombol OK. Nah, maka dengan memilih angka yang lebih kecil, misalnya 1 tadi, maka penyimpanan otomatis secara berkala akan terjadi setiap 1 menit sekali. Dengan memilih angka yang lebih kecil, maka kemungkinan pekerjaan hilang gara-gara trouble semakin kecil. Saya kira itu saja untuk tutorial kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Saya kira demikian. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Bekerja di Microsoft Word bagi sebagian orang merupakan hal yang membosankan, dan faktor penyebabnya mungkin saja karena mereka masih belum tahu tentang beberapa fitur yang ada di salah satu software yang paling banyak digunakan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, Teknomedia Channel akan memberikan tips tentang cara cepat dan tepat untuk bekerja di Microsoft Word. Tips yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kabel merupakan sekumpulan kotak yang tersusun ke dalam baris dan kolom.
Tabel dapat digunakan untuk mengatur jenis konten, khususnya jika pekerjaan kalian adalah mengolah teks atau data numerik agar mudah dipahami. Nah, yang kalian lihat sekarang adalah sebuah tabel yang mudah untuk dipindahkan kemana saja pada halaman Word. Untuk membuatnya, teman-teman bisa melakukannya dengan masuk ke menu Insert terlebih dahulu, kemudian pada submenu Teks, klik Text Box dan pilih Simple Text Box. Nah, setelah itu, hapus teks yang berada di dalam text box. Kemudian, atur ukuran text box sesuai dengan ukuran tabel yang akan kita buat nanti. Nah, setelah diperoleh ukuran yang diinginkan, silakan teman-teman masuk ke menu Insert kembali, kemudian silakan teman-teman masukkan tabel yang diinginkan. Nah, selanjutnya, klik pada batas text box, kemudian masuk ke menu Format, dan pada submenu Shape Style, klik Shape Outline dan pilih No Outline. Nah, sekarang kita sudah memperoleh sebuah tabel yang mudah untuk dipindahkan kemana saja pada halaman Word. Nah, untuk membuat multiple tabel yang berdampingan, silahkan ulangi langkah yang tadi dengan masuk ke menu Insert terlebih dahulu, kemudian masukkan text box, kemudian mengatur ukuran text box sesuai dengan tabel yang ingin dibuat nanti. Selanjutnya, hapus teks yang terdapat di dalam text box, kemudian buat tabel sesuai keinginan atau kebutuhan. Nah, sekarang kita memperoleh multiple tabel yang posisinya berdampingan. Nah, untuk menghilangkan outline text box, teman-teman bisa melakukannya dengan klik pada outline text box, kemudian pilih format, dan pada submenu Shape Style, klik Shape Outline, dan pilih No Outline. Mudah bukan? Yang kedua, shapes merupakan bentuk objek yang telah disediakan oleh Microsoft Word, bisa berbentuk kotak, lingkaran, segitiga, atau teman-teman bisa membuat sendiri suatu bentuk objek dari garis. Untuk mengubah shapes ke dalam text box, pertama teman-teman masukkan shape terlebih dahulu. Setelah selesai, lakukan klik kanan di atas objek, maka akan keluar menu pilihan. Setelah itu, pilih Add Text. Maka sekarang, teman-teman bisa memasukkan teks ke dalam shape yang tadi. Yang ketiga, Textbox merupakan sebuah fitur yang tersedia di Microsoft Word, di mana kita dapat mengetikkan teks dalam kotak yang kita buat. Tapi, bagaimana jika kita ingin menghubungkan dua buah text box atau lebih seperti ini? Nah, ikuti cara berikut. Yang pertama, masukkan text box dengan klik menu Insert, kemudian pada submenu Text, klik text box dan pilih Simple Text Box. Hapus teks standar yang terdapat di dalam text box, kemudian silakan teman-teman atur posisi dan ukuran text box-nya. Setelah itu, masukkan text box yang kedua dengan cara yang sama seperti tadi, atau teman-teman juga bisa mengcopy text box yang pertama. Nah, selanjutnya, untuk menghubungkannya, klik terlebih dahulu pada text box yang pertama, kemudian masuk ke menu format yang muncul. Setelah itu, pada submenu teks, pilih Create Link. Dan selanjutnya, klik pada text box yang kedua. Nah, sekarang, jika kita mengetik di text box yang pertama dan penuh, maka lanjutan teksnya akan langsung terinput di text box yang kedua. Teman-teman juga dapat membuat text box yang ketiga dan menghubungkannya ke text box yang kedua. Begitupun seterusnya. Ya, mungkin ini terdengar sepele, tapi percayalah, hal ini akan mempercepat pekerjaan Anda di Microsoft Word. Untuk meng-cut dan mem-paste teks dengan cepat menggunakan mouse, teman-teman bisa melakukannya dengan blok terlebih dahulu item atau teks yang ingin di-cut. Kemudian, klik kiri pada mouse Anda, tahan, dan tarik teks ke tempat yang diinginkan. Cepat dan mudah, bukan? Melakukan sensor dengan menghilangkan atau menyembunyikan informasi penting dan sensitif perlu dilakukan ketika sebuah dokumen harus dipublikasikan. Teman-teman harus menyadari bahwa tidak semua orang dibolehkan untuk mendapatkan informasi yang utuh. Untuk hal itu, sebenarnya Microsoft Word memiliki fitur untuk menyembunyikan teks dari dokumen sehingga tidak terlihat. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah berikut. Teman-teman tentu saja harus memiliki teks yang ingin di-hide atau disembunyikan terlebih dahulu, karena hal ini merupakan item yang akan menjadi objek yang penting. Selanjutnya, blok teks yang ingin di-hide, kemudian klik simbol tanda panah yang terletak di sudut kanan bawah submenu font pada menu Home. Nah, pada tab yang muncul, klik pada kolom hidden sehingga muncul tanda centang. Setelah selesai, klik OK. Nah,
Sekarang, teks yang diblok atau diselect tadi sudah terhide atau disembunyikan. Teman-teman juga bisa melihat bahwa ruang dan spasi yang digunakan oleh teks yang disembunyikan tadi juga dihilangkan, seakan-akan teks itu memang tidak pernah ada. Untuk menampilkan sementara teks yang disembunyikan tadi, teman-teman bisa melakukannya dengan mengaktifkan simbol show or hide yang terletak di sisi kanan atas pada sub menu paragraf. Jadi, ketika simbol ini diklik, maka simbol ini akan aktif dan teks yang disembunyikan tadi akan muncul. Namun, ketika simbol ini dinonaktifkan, maka teks yang tadi akan disembunyikan kembali. Untuk menampilkan kembali teks yang disembunyikan, teman-teman bisa melakukannya dengan cara menggunakan shortcut keyboard Ctrl+A atau Ctrl+A untuk menyorot keseluruhan dokumen. Kemudian, klik simbol sebelumnya yang terletak pada sub menu font. Kemudian, klik 2 kali pada kolom hidden hingga tandanya hilang. Setelah itu, klik OK. Maka teks yang disembunyikan tadi akan muncul kembali. Nah, saya kira demikian dulu video tentang cara cepat dan tepat untuk bekerja di Microsoft Word ini. Sekian, semoga bermanfaat dan see you next video. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang cara memasukkan ayat Al-Quran ke Microsoft Word. Sekarang ini masih banyak orang-orang yang belum mengetahui bagaimana cara untuk memasukkan ayat Al-Quran ke dalam Microsoft Word. Padahal cara tersebut sangat berguna dan juga sangat bermanfaat untuk orang yang memiliki profesi sebagai seorang guru agama misalnya. Nah, maka dari itu pada video ini saya akan memberikan ataupun membagikan tutorial cara memasukkan ayat Al-Quran ke dalam aplikasi Microsoft Word dengan cara yang sangat mudah. Cara memasukkan ayat Al-Quran ke Microsoft Word dapat kalian lakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan add-in atau aplikasi tambahan dan juga dengan mengakses website. Nah, yang pertama kita akan coba melakukan dengan cara menggunakan add-ins atau aplikasi tambahan. Nah, sebelum itu kalian harus mendownload terlebih dahulu add-in untuk ayat Al-Quran. Untuk linknya bisa kalian cek di bagian deskripsi. Nah, setelah kalian mendownload aplikasinya, maka selanjutnya ikuti langkah berikut. Yang pertama, kalian perlu masuk ke dalam folder di mana installer aplikasi tersebut berada. Kemudian klik kiri sebanyak 2 kali pada installernya. Maka selanjutnya akan muncul kotak setup wizard, dan pada kotak tersebut silahkan klik next. Berikutnya, setelah itu silahkan klik tombol install. Nah, setelah proses menginstalnya selesai, silahkan klik finish. Nah, dengan begitu, proses menginstal add-ins atau aplikasi tambahan untuk memasukkan ayat Al-Quran ke Word sudah terinstall. Nah, berikutnya silahkan buka aplikasi Microsoft Word. Setelah kalian membuka aplikasi Microsoft Word, berikutnya silakan klik pada bagian add-ins. Maka di sini kalian akan bisa melihat add-ins dari Al-Quran. Silakan klik tulisan Al-Quran tersebut, kemudian pilih Get Arabic or Translation Al-Quran. Nah, kemudian akan muncul kotak select surah dan ayat. Kalian bisa mencentang pilihan translation, dan pada menu surah kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Begitupun dengan ayat. Misalnya kita pilih surah Al-Fatihah ayat 2. Dan pada terjemahannya kalian bisa mencentang Indonesian atau bahasa Indonesia. Setelah itu terakhir silakan klik OK. Dan inilah hasil ayat Al-Quran yang berhasil dimasukkan ke lembar kerja Microsoft Word menggunakan add-ins atau aplikasi tambahan. Cara kedua untuk memasukkan ayat Al-Quran ke Microsoft Word adalah dengan menggunakan website dari tafsir.com.
Tafsir.com ini merupakan salah satu dari website agama Islam yang dapat kita akses secara gratis di internet. Di mana pada website tersebut, kalian dapat mencari ayat Al-Quran yang ingin kalian masukkan ke dalam Microsoft Word. Di mana pada website tersebut, kalian dapat mencari ayat Al-Quran yang ingin kalian masukkan ke dalam Microsoft Word. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, silakan buka aplikasi mesin pencari kalian. Berikutnya silakan ketikkan tafsir.com, tekan enter. Nah, setelah itu pada tafsir Al-Quran online, kalian dapat mengetikkan ayat Al-Quran mana yang ingin kalian masukkan ke dalam Microsoft Word. Misalnya kita pilih surah Al-Fatihah ayat 3. Setelah itu klik cari. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian akan muncul hasil pencarian tentang ayat yang kalian cari tersebut. Kalian bisa mengklik pada bagian judulnya. Setelah itu silakan blok ayat Al-Quran yang kalian butuhkan. Klik kanan, setelah itu pilih salin. Berikutnya pada aplikasi Microsoft Word kalian, silakan paste dengan menekan Ctrl V. Atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara silahkan klik kanan, kemudian pilih paste. Dan berikutnya ini adalah hasil dari ayat Al-Quran yang sudah kalian copy sebelumnya. Demikian cara memasukkan ayat Al-Quran ke dalam Microsoft Word. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Teknomedia Channel di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk mengubah satuan inci yang terdapat di aplikasi Microsoft Office menjadi satuan sentimeter. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk mengubah satuan inci yang ada di Excel dan di PowerPoint. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang di sini di margin untuk Microsoft Excel, satuannya masih menggunakan inci, dan ini akan kita ubah menjadi sentimeter. Langkah untuk mengubahnya, yang pertama kita harus masuk ke Control Panel terlebih dahulu. Ini kita close saja. Cara untuk masuk ke Control Panel bisa kalian lakukan dengan cara klik pada bagian Search Windows, kemudian ketikkan Control Panel. Nah, berikutnya klik pada bagian Control Panel yang muncul di bagian paling atas. Nah, setelah itu silakan klik pada bagian Change Data, Time or Number Format. Maka akan muncul kotak dialog dari region. Berikutnya silakan klik pada bagian Additional Setting. Setelah itu akan muncul kotak dialog Customize Format. Nah, pada bagian Measurement System, klik anak panah yang terletak di sebelah kanan kotak. Berikutnya, pilih dan klik pada bagian Metric. Setelah itu, klik Apply dan klik OK untuk keluar dari kotak dialog Customize Format. Klik OK sekali lagi. Nah, sekarang kita akan cek dengan membuka kembali aplikasi Microsoft Excel. Kita klik pada bagian Page Layout, klik Margin. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat sendiri, satuan yang tadinya inci sekarang sudah berubah menjadi sentimeter. Nah, cara yang tadi digunakan untuk mengubah satuan pada Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Sedangkan untuk Microsoft Word, kita tidak perlu melakukan setting pada bagian Control Panel. Kita bisa melakukannya melalui aplikasi dari Microsoft Word sendiri. Jadi untuk mengubah satuan inci yang terdapat pada Microsoft Word, kita harus membuka aplikasi dari Microsoft Word dulu. Nah, untuk mengubah satuan inci yang terdapat di Microsoft Word, jika kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010 ke atas, maka caranya adalah klik menu File. Sedangkan untuk versi 2007 ke bawah, kalian bisa melakukannya dengan mengklik icon Office yang biasanya terletak di bagian pojok kiri atas.
Nah, setelah mengklik menu file tadi, silakan klik pada bagian options yang terletak di bagian paling bawah. Maka akan muncul kotak dialog dari Word Options. Berikutnya, pilih dan klik pada bagian Advanced, kemudian scroll ke bawah, hingga kalian mendapatkan pilihan display. Nah, ini dia. Berikutnya, pada bagian Show Measurement in Unit of, di sebelah kanan kotak, klik anak panah yang terletak di sebelah kanan kotak. Berikutnya, silakan pilih satuan panjang yang ingin kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan sentimeter, milimeter, dan yang lain-lain. Misalnya kita pilih sentimeter. Nah, setelah selesai, klik OK. Nah, sekarang untuk mengeceknya, kita klik pada bagian layout, klik margin, dan sekarang kalian bisa melihat satuan panjang yang tadinya inci sekarang sudah berubah menjadi sentimeter. Mudah bukan? Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan untuk cara mengubah satuan inci ke sentimeter untuk aplikasi Microsoft Office, baik itu PowerPoint, Excel, maupun di Microsoft Word. Saya kira cukup demikian. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Video kali ini akan membahas tutorial tentang bagaimana cara membuat dropcap. Dropcap ini merupakan sentuhan dekoratif yang berupa huruf kapital besar dan indah sebagai huruf awal paragraf pertama dari sebuah bab atau dokumen. Dropcap ini akan mengubah ukuran huruf pertama paragraf sehingga huruf tersebut turun satu atau beberapa baris ke bawah. Fungsi dari dropcap ini adalah untuk menambah daya tarik visual. Banyak jenis media cetak seperti buku, majalah, dan koran yang sering kali menggunakan fitur dropcap ini agar lebih menarik ketika dilihat oleh pembaca. Contoh dropcap adalah seperti yang teman-teman lihat sendiri sekarang. Nah, untuk membuatnya, teman-teman harus membuat teks terlebih dahulu. Setelah itu, tempatkan kursor pada paragraf di mana dropcap akan dibuat. Bisa di tengah, bisa di akhir, atau di awal juga boleh. Nah, kemudian silakan teman-teman pergi ke menu insert, kemudian pada ribbon text pilih dropcap. Nah, di sini ada dua model dropcap yang sudah disediakan oleh Microsoft Word, yaitu droppad yang modelnya seperti ini, kemudian atau InMargin yang modelnya seperti yang teman-teman lihat sendiri. Teman-teman juga bisa mengcustom model dropcap dengan mengklik dropcap options. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman ubah, misalnya bentuk font, kemudian lines to drop, dan distance from text. Maksud dari lines to drop ini adalah berapa baris huruf dropcap akan turun. Sedangkan maksud dari distance from text itu adalah seberapa jauh jarak antara teks dengan huruf yang menjadi dropcap. Setelah itu, klik OK. Teman-teman juga bisa mengubah pilihan yang di dropcap option tadi secara manual dengan mengklik dan menarik garis putus-putus seperti ini. Mudah bukan? Cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next video. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah mengunjungi Teknomedia Channel. Salah satu kelebihan Microsoft Word sebagai pengolah kata salah satunya adalah fitur dan fasilitasnya yang banyak. Selain semua menu dan toolbar yang telah ada dalam tampilan antarmukanya, Microsoft Word juga memiliki pengganti hampir semua menu dan toolbar yang bisa diinput melalui rahasia tombol keyboard dan kombinasinya. Berikut ini adalah daftar shortcut kombinasi tombol keyboard untuk mempercepat dan memaksimalkan pekerjaan yang menggunakan bantuan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Untuk kombinasi keyboard yang pertama, mungkin kalian sudah banyak yang tahu, yaitu jika kalian menekan Ctrl A atau Ctrl plus A, maka itu akan menyeleksi atau memblok seluruh objek, baik gambar atau teks pada lembar kerja Microsoft Word. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl B, yang berfungsi untuk membuat teks yang diseleksi menjadi tebal. Kemudian Ctrl C yang berfungsi untuk mengcopy teks atau gambar yang diseleksi. Kemudian tekan Ctrl D atau Ctrl plus D untuk mengganti dan mengatur bentuk dan jenis font atau huruf.
Kemudian berikutnya adalah Ctrl E yang berfungsi untuk membuat paragraf atau teks menjadi rata tengah. Kemudian tekan Ctrl plus F atau Ctrl F untuk mencari sebuah kata atau frase. Kemudian tekan Ctrl plus G atau Ctrl G jika kalian ingin menuju ke suatu halaman, bookmark, footnote, tabel, komentar, gambar, atau ke lokasi tertentu lainnya. Kemudian tekan Ctrl plus H untuk mencari teks tertentu di dalam dokumen, kemudian menimpanya atau menggantinya dengan teks yang lain. Berikutnya adalah Ctrl I yang berfungsi untuk memiringkan teks atau italik, kemudian tekan Ctrl J jika kalian ingin membuat rata kanan dan rata kiri pada paragraf. Tekan Ctrl plus K atau Ctrl K untuk membuat link atau menghubungkan teks. Kemudian tekan Ctrl plus L. Maka ini akan membantu kalian untuk membuat rata kiri pada paragraf. Berikutnya adalah tekan Ctrl plus N atau Ctrl N untuk membuka lembar kerja baru pada Microsoft Word. Kemudian tekan Ctrl plus O untuk membuka dokumen Microsoft Word dalam file komputer pada lembar kerja. Kemudian tekan Ctrl plus P atau Ctrl P untuk mencetak dokumen pada printer. Selanjutnya tekan Ctrl plus R atau Ctrl R untuk membuat rata kanan pada sebuah paragraf. Tekan Ctrl plus S atau Ctrl S untuk menyimpan lembar kerja. Kemudian tekan Ctrl plus T atau Ctrl T untuk menggeserkan hinging indent dan left indent satu tab ke sebelah kanan. Sekedar informasi, indent ini adalah tools yang terletak di ruler pada bagian bawah ribbon. Indent ini ada 3 macam. Yang pertama adalah first indent yang terletak di bagian atas, kemudian hinging indent yang terletak di bagian tengah, dan yang terakhir adalah left indent yang terletak di bagian bawah. Fungsi dari tool ini adalah untuk mengatur posisi baris dalam suatu paragraf. Kemudian selanjutnya tekan Ctrl plus U atau Ctrl U untuk membuat garis bawah pada teks, kalimat, atau paragraf. Kemudian tekan Ctrl plus V atau Ctrl V untuk mengeksekusi perintah copy atau cut. Jadi sebelum menggunakan kombinasi Ctrl V ini, maka terlebih dahulu harus menggunakan Ctrl C atau Ctrl X. Selanjutnya adalah tekan Ctrl plus W atau Ctrl W jika kalian ingin mengeluarkan lembar kerja yang sedang aktif. Jika kalian ingin memindahkan teks atau gambar yang diseleksi seperti ini misalnya, maka tekan Ctrl plus X atau Ctrl X. Berikutnya adalah tekan Ctrl plus Y untuk kembali pada perintah yang telah dibatalkan. Kemudian tekan Ctrl plus Z atau Ctrl Z untuk kembali ke perintah sebelumnya. Berikutnya adalah tekan Ctrl plus 1 atau Ctrl 1 untuk mengatur line spacing menjadi spasi 1. Kemudian tekan Ctrl plus 2 atau Ctrl 2 untuk mengatur line spacing menjadi spasi 2. Tekan Ctrl plus 5 atau Ctrl 5 untuk mengatur line spacing menjadi spasi 1,5. Selanjutnya, tekan Ctrl plus F1 atau Ctrl F1 jika kalian membutuhkan space yang lebih besar di halaman kerja. Kemudian, tekan Ctrl plus F2 untuk menampilkan ukuran lembar kerja atau print preview seperti ini. Berikutnya adalah tekan Ctrl plus F3 atau Ctrl F3 untuk menghapus teks atau gambar yang dipilih. Kemudian tekan Ctrl plus F4 untuk menutup Microsoft Word. Tekan Ctrl plus 5 untuk refresh. Kemudian tekan Ctrl plus F6 untuk membuka Microsoft Word lain yang sedang aktif. Kemudian tekan Ctrl plus F9 untuk memberikan kurung kurawal pada teks yang dipilih. Kemudian tekan Ctrl plus F10 untuk mengubah ukuran lembar kerja Microsoft Word. Tekan Ctrl plus F12, maka ini akan membantu kalian untuk membuka dokumen Microsoft Word dalam file komputer pada lembar kerja. Kombinasi ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan kombinasi tombol Ctrl plus O atau Ctrl O. Kemudian tekan Ctrl plus tutup kurung siku untuk memperbesar ukuran huruf.
kemudian tekan CTRL plus buka kurung siku untuk memperkecil ukuran huruf. Berikutnya adalah tekan CTRL plus alternatif plus O untuk mengubah tampilan dokumen menjadi tampilan outline. Kemudian tekan CTRL plus alternatif plus N untuk mengubah tampilan dokumen menjadi tampilan draft. Tekan CTRL plus Enter di keyboard, maka itu akan membantu kalian untuk membuat halaman baru. Namun, jika kalian menekan CTRL plus Shift plus Enter, maka ini juga akan membuat bagian dokumen baru, namun bagian yang baru ini bukan lanjutan dari halaman yang sebelumnya. Sehingga, jika kalian memberikan nomor halaman, maka nomor halaman pada halaman yang ini akan dimulai dari yang baru. Tekan CTRL plus Home untuk pindah ke awal dokumen. Tekan CTRL plus N untuk pindah ke akhir dokumen. Tekan Ctrl plus alternatif plus S untuk membagi atau split dokumen menjadi dua bagian. Kemudian, untuk menutup kembali jendela dokumen yang telah dibagi dua bagian atau di split, maka tekan Shift plus alternatif plus C. Kombinasi keyboard yang berikutnya adalah tekan tombol Home, maka itu akan membawa kursor ke awal baris, kemudian tekan tombol N, maka itu akan membawa kursor ke akhir baris. Kemudian tekan alternatif plus CTRL plus F untuk menambahkan footnote. Selanjutnya tekan alternatif plus Ctrl plus D untuk menambahkan endnote. Tekan CTRL plus backspace untuk menghapus satu kata ke kiri, kemudian tekan CTRL plus del untuk menghapus satu kata ke kanan. Jika kalian ingin memindahkan teks atau gambar, caranya adalah blok atau seleksi terlebih dahulu teks atau item yang ingin dipindahkan tersebut. Setelah itu tekan F2. Selanjutnya, klik pada posisi di mana teks tersebut akan dipindahkan. Setelah itu tekan Enter. Berikutnya, tekan Shift plus Enter untuk membuat sebuah baris baru. Berikutnya adalah tekan alternatif plus Ctrl plus C untuk membuat simbol copyright. Tekan alternatif plus Ctrl plus T untuk membuat simbol trademark. Selanjutnya, tekan alternatif plus Ctrl plus R untuk membuat simbol register trademark. Jika kalian ingin menyorot teks secara terpisah, caranya adalah tekan CTRL atau Ctrl terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan sorot teks yang kalian inginkan. Tahukah kalian, jika kalian menekan tombol Shift plus Home, maka itu akan membantu kalian untuk menyorot hingga ke awal baris. Selanjutnya, jika kalian menekan tombol Shift plus N, maka itu akan membantu kalian untuk menyorot hingga ke akhir baris. Tekan Shift plus Page Down untuk menyorot satu layar ke bawah. Selanjutnya tekan Shift plus Page Up untuk menyorot satu layar ke atas. Tekan CTRL plus Shift plus Home untuk menyorot hingga ke awal dokumen. Sedangkan untuk menyorot hingga ke akhir dokumen, silakan tekan CTRL plus Shift plus End atau Ctrl Shift N. Selanjutnya, tekan alternatif plus Ctrl plus Shift Page Down untuk menyorot hingga ke akhir tampilan di monitor. Tekan CTRL plus panah ke kanan, maka itu akan membantu kalian untuk pindah satu karakter. Kemudian silakan tekan CTRL plus panah kiri untuk pindah satu karakter atau satu kata-kata ke kiri. Tekan CTRL untuk pindah satu paragraf ke atas. Kemudian tekan CTRL plus panah ke bawah untuk pindah satu paragraf ke bawah. Tekan Page Up untuk pindah satu halaman ke atas. Kemudian tekan Page Down untuk pindah satu halaman ke bawah. Tekan CTRL plus Page Up untuk pindah ke halaman sebelumnya. Kemudian untuk pindah ke halaman selanjutnya, silakan tekan CTRL plus Page Down. Tekan Ctrl N untuk pindah ke akhir dokumen. Tekan Ctrl Home untuk pindah ke awal dokumen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara landscape satu halaman tertentu di Word dengan mudah. Pada Microsoft Word,
terdapat dua posisi kertas atau orientation, yaitu portrait dan landscape. Nah, kali ini kita akan membahas tentang landscape. Apa itu posisi landscape? Landscape ini merupakan bentuk kertas yang memanjang secara horizontal. Mengingat ada beragam informasi yang bisa dimasukkan ke dalam Microsoft Word, orientasi dari kertas pun tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Terkadang, kita memang membutuhkan bentuk kertas yang memanjang secara horizontal agar bisa memuat konten tertentu. Nah, bagaimana jika kita hanya ingin membuat satu halaman saja yang berbentuk landscape? Ada dua cara yang bisa kalian gunakan untuk landscape satu halaman tertentu di Word. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitur Custom Margins. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, jangan lupa untuk meletakkan kursor kalian pada halaman yang akan diubah ke landscape seperti ini. Berikutnya adalah silakan buka tab Page Layout, kemudian pilih dan klik pada bagian Margin. Berikutnya, silakan klik Custom Margin. Nah, setelah itu akan tampil jendela Page Setup atau pengaturan kertas. Nah, pada tab Margin, klik Landscape yang terletak di bagian Orientation. Kemudian, setelah itu klik menu drop down box yang terletak di sebelah kanan Apply To. Berikutnya, silakan pilih This Point Forward. Berikutnya adalah klik OK untuk menyimpan perubahan tadi dan untuk keluar dari kotak dialog Page Setup. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa page atau halaman tempat diletakkan kursor tadi telah berubah posisinya menjadi landscape. Dan yang paling penting adalah halaman yang sudah berbentuk landscape ini tidak mempengaruhi orientasi kertas di halaman yang lain. Cara kedua yang bisa kalian gunakan adalah dengan menggunakan shortcut ke Custom Margin. Sekedar info, shortcut ini merupakan jalan pintas atau cara cepat untuk menjalankan suatu program pada komputer dengan menggunakan papan keyboard. Cara yang akan kita gunakan ini tetap mengikuti cara pertama, hanya saja cara ini menggunakan tombol pintas. Langkah-langkahnya adalah sama halnya dengan cara yang pertama, yaitu pastikan untuk meletakkan kursor pada halaman yang akan diubah ke landscape seperti ini. Berikutnya adalah tekan alternatif P pada keyboard untuk membuka tab Page Layout. Setelah kalian melakukan perintah ini, selain tab Page Layout terbuka, akan tampil juga petunjuk untuk shortcut yang lainnya, yaitu misalnya tekan tombol M pada keyboard untuk membuka menu margin. Kemudian, untuk membuka menu Custom Margin, tekan tombol A sesuai perintah seperti yang terlihat pada monitor. Nah, setelah itu, jendela Page Setup akan muncul. Nah, pada tab Margin, tekan tombol alternatif S untuk memilih orientasi kertas landscape. Selanjutnya adalah tekan tombol alternatif Y untuk membuka opsi Apply To. Di sini kita akan memilih This Point Forward. Cukup menggunakan tombol panah ke bawah pada keyboard, lalu tekan Enter. Berikutnya, yang terakhir adalah klik OK untuk keluar dari kotak dialog Page Setup. Nah, sekarang seperti yang terlihat bahwa halaman yang tadi sudah berbentuk landscape tanpa mempengaruhi orientasi kertas halaman yang lainnya. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan untuk dua cara landscape satu halaman tertentu di Word. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menampilkan garis tepi dan cara menampilkan ruler beserta mengganti satuan ukurannya. Cara ini bisa digunakan untuk semua versi Microsoft Word. Garis tepi yang mengelilingi sekitar dokumen itu bisa membantu kalian dalam mengedit dokumen. Fitur ini mungkin terlihat atau terdengar sederhana, tapi cukup penting bagi sebagian pengguna. Garis tepi ini tidak muncul secara default di Word, jadi kalian perlu mengatur dulu agar selalu muncul setiap kali kalian mengedit dokumen. Nah, cara menampilkan garis tepi di Microsoft Word bisa kalian lakukan dengan cara
Yang pertama, kalian perlu membuka file Microsoft Word kalian. Kemudian silakan klik pada bagian file. Nah, setelah itu silakan klik atau pilih pada bagian option. Nah, pada kotak dialog Word option yang muncul, silakan klik pada bagian advance. Setelah itu silakan scroll sedikit ke bawah hingga kalian menemukan submenu show document content. Nah, setelah kalian menemukan submenu ini, silahkan checklist atau klik pada bagian Show Text Boundaries. Nah, setelah itu silahkan klik OK. Nah, sekarang kalian bisa melihat bahwa pada dokumen Microsoft Word ini telah ditampilkan garis tepinya. Nah, kemudian untuk menampilkan ruler, caranya juga sangat mudah. Ruler ini merupakan salah satu fitur yang ada di Microsoft Word, di mana kalian bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan fitur ini. Salah satunya yang paling utama adalah dapat membantu kalian untuk mengatur paragraf dalam dokumen kalian sehingga bisa menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Ini adalah tampilan Word ketika ruler tidak tampil. Untuk menampilkannya, kalian tinggal mengklik pada bagian View, kemudian silakan cek pada pilihan ruler. Nah, sekarang kalian sudah bisa melihat bahwa ruler pada dokumen ini sudah ditampilkan. Untuk mengganti satuan ukuran penggaris atau ruler, kalian bisa melakukannya dengan cara klik pada bagian file. Setelah itu silakan klik pada bagian options. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan pada kotak dialog Word option. Nah, setelah kotak dialog dari Word option ini muncul, silakan klik pada bagian advance. Berikutnya, silakan scroll ke bawah dan cari submenu display. Ini. Nah, setelah itu untuk mengganti satuan ukuran penggarisnya, kalian bisa klik pada bagian kanan dari show measurement in unit of. Klik pada bagian tanda mata panahnya. Setelah itu, nah di sini tersedia beberapa pilihan, ada sentimeter, milimeter, inci, point, dan pikas. Misalnya kita pilih sentimeter. Setelah itu klik OK. Kalian dapat melihat satuan ukuran pada Microsoft Word, terutama pada penggaris, menggunakan sentimeter sebagai satuan ukurannya. Sekira itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. See you next video dan assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Teknomedia Channel. Dan kali ini saya akan berbagi tentang cara merenggangkan dan merapatkan jarak antar huruf pada Word dan PowerPoint. Hal ini menurut saya merupakan hal yang penting karena pada saat pengetikan teks di Word atau di PowerPoint, terkadang dalam kebutuhan tertentu kita menginginkan jarak spasi antar huruf yang renggang ataupun jarak yang lebih rapat dari jarak spasi normal. Cara mengatur jarak spasi antar huruf pada Word, Excel, PowerPoint, dan yang lainnya di Microsoft Office biasanya memiliki langkah-langkah yang relatif sama. Nah, langsung saja, berikut adalah langkah-langkahnya. Cara merenggangkan atau memperlebar jarak karakter atau huruf pada Microsoft Word bisa kalian lakukan dengan cara yang pertama, ketikkan sebuah teks terlebih dahulu, misalnya Microsoft Word. Nah, setelah itu blok teks tersebut, kemudian klik pada box launching dialog yang terdapat di sudut kanan bawah grup font. Ketika diklik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada bagian spacing di menu Advance, klik tanda mata panahnya, kemudian pilih Expanded. Selanjutnya, pada bagian by, silakan tentukan kerenggangan yang ingin ditetapkan, misalnya 2. Nah, setelah itu klik tombol OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Semakin besar nilai yang dipilih pada kotak by, maka jarak antar karakter huruf akan semakin renggang. Untuk merapatkan jarak antar huruf pada Word, caranya hampir sama dengan langkah-langkah untuk memperlebar jarak antar huruf,
yaitu blok terlebih dahulu teksnya. Selanjutnya, klik pada box launching dialog yang terdapat di sudut kanan bawah grup font. Pada bagian spacing di menu Advance, klik tanda mata panahnya, kemudian pilih Condense. Berikutnya, pada bagian By, silakan tentukan kerapatan yang ingin diterapkan, misalnya 4. Setelah itu, klik tombol OK. Maka hasilnya akan menjadi rapat seperti ini. Semakin besar nilai yang dipilih pada kotak By, maka jarak antara karakter huruf akan semakin rapat. Untuk merenggangkan atau memperlebar jarak antara karakter huruf pada PowerPoint, langkah-langkahnya hampir sama seperti memperlebar jarak karakter pada Word. Yaitu, yang pertama silakan ketikkan teks terlebih dahulu. Misalnya kita ketik PowerPoint. Nah, setelah itu, blok teks tersebut, kemudian klik pada box launching dialog yang ada di sudut kanan bawah grup font. Maka ketika diklik akan muncul kotak dialog seperti ini. Pilih pada bagian karakter spacing. Selanjutnya, pada bagian spacing, klik tanda mata panahnya, kemudian ubah menjadi expanded. Nah, berikutnya pada bagian By, silakan klik terus anak panah ke atas. Atau kalian bisa langsung mengubah angka di dalam kolomnya. Misalnya kita pilih 5. Nah, setelah selesai, klik tombol OK. Maka hasilnya, teks PowerPoint menjadi renggang seperti ini. Semakin besar nilai yang dipilih pada kotak By, maka jarak antara karakter huruf akan semakin renggang. Untuk merapatkan atau memperpendek jarak karakter huruf pada PowerPoint, caranya hampir sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu blok teks terlebih dahulu. Selanjutnya, klik pada box launching dialog yang ada di sudut kanan bawah grup font. Nah, selanjutnya, kotak dialog dari font akan muncul. Pilih dan klik pada bagian karakter spacing, kemudian pada menu spacing, klik tanda mata panahnya, kemudian pilih dan klik pada bagian condense. Nah, selanjutnya pada bagian By, silakan klik terus anak panah ke atas untuk mengubah nilainya, atau kalian juga bisa langsung mengubah nilai yang terdapat dalam kolom By ini. Misalnya kita pilih 5. Setelah selesai, klik OK. Maka hasilnya, jarak antara karakter huruf pada teks PowerPoint menjadi rapat. Saya kira itu saja dulu tentang cara merenggangkan atau merapatkan jarak antar huruf pada Word dan PowerPoint. Jika kalian memiliki saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Demikian, see you next video dan assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Teknomedia Channel di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang tabel. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat tabel di dalam Microsoft Word. Terlebih lagi, di dalam Microsoft Word 2013, 2016, 365, dan 2019, kita dapat menyisipkan tabel dalam dokumen Word dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan praktis dibandingkan pada versi Microsoft Word yang sebelumnya. Sama halnya dengan tabel pada Excel. Tabel pada Word pun tersusun dari kolom dan baris. Perpotongan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Nah, di dalam sel inilah kita dapat memasukkan data berupa data teks, angka, gabungan teks dan angka, atau gambar sesuai dengan keinginan. Bahkan, kita juga bisa memasukkan rumus-rumus perhitungan seperti pada Microsoft Excel. Ada banyak cara membuat tabel dalam Microsoft Word yang bisa kita lakukan. Cara-cara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Microsoft Word versi 2013 ke atas, sudah tersedia tabel dalam bentuk template yang siap digunakan. Template tabel yang disediakan di dalam Microsoft Word, selain tampilannya yang cukup menarik, juga disajikan dalam berbagai warna dan desain yang bisa kita sesuaikan dengan data yang akan kita masukkan. Langkah-langkah untuk menggunakan tabel galeri yang tersedia di dalam Microsoft Word 2013 ke atas dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah tempatkan kursor pada posisi di mana kita akan meletakkan tabel, kemudian klik tab Insert. Selanjutnya, klik menu tabel.
maka akan muncul kotak dialog Insert Table seperti ini. Klik pada Quick Tables, maka akan muncul lagi bentuk-bentuk tabel yang bisa kalian pilih seperti ini. Nah, silakan pilih salah satu bentuk tabel yang paling sesuai dengan tujuan kalian. Misalnya kita pilih pada bentuk matriks. Jika masih menginginkan bentuk matriks dalam model yang lainnya, silakan klik anak panah bawah pada grup tabel styles. Pada contoh model tabel yang muncul, silakan pilih salah satunya. Misalnya kita pilih list tabel 4 aksen 5. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Silakan ganti data sampel yang ada di dalam contoh tabel tersebut sesuai dengan data yang ingin kalian masukkan. Kalian juga masih bisa melakukan edit atau modifikasi terhadap template tabel sesuai keinginan kalian. Jika kalian ingin membuat tabel sesuai dengan keinginan kalian dengan lebih cepat, bisa dilakukan dengan cara berikut. Di mana cara ini sangat cocok jika tabel yang ingin kalian buat jumlah kolomnya di bawah 10 dan jumlah barisnya di bawah 8. Caranya adalah, yang pertama letakkan kursor pada posisi awal di mana tabel akan ditempatkan, kemudian klik tab Insert. Selanjutnya, klik menu tabel, maka muncul jendela Insert Table seperti ini. Karena kita akan membuat tabel kreasi sendiri, silakan arahkan kursor pada sel kotak sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang kalian inginkan. Perhatikan keterangan yang muncul di atas gambar kotak-kotak. Angka tersebut sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang disorot dengan pointer. Misalnya kalian akan membuat tabel dengan jumlah kolom 5 dan jumlah baris 4. Maka, arahkan kursor pada kotak nomor 5 dari kiri dan nomor 4 dari atas. Maka keterangan angka yang ada di atas kotak-kotak pun menunjukkan 5 kali 4 tabel. Atau kalian juga bisa memperhatikan bentuk preview tabel yang muncul dalam halaman kerja dokumen Word kalian. Jika jumlah kolom dan baris sudah sesuai tujuan, silakan lakukan klik kiri pada mouse, atau kalian juga bisa menekan tombol Enter pada keyboard. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Silakan masukkan data-data pada tabel tersebut sesuai dengan tujuan kalian. Selain itu, kalian juga bisa melakukan berbagai pengaturan, seperti memperlebar atau mempersempit kolom dan baris, kemudian menambah atau mengurangi kolom dan baris, mengganti warna dan jenis border, memberi warna pada sel, dan pengaturan lainnya sesuai keinginan. Cara membuat tabel melalui kotak dialog Insert Table sangat cocok jika tabel yang akan kalian buat memiliki jumlah kolom dan baris yang banyak. Karena dalam langkah membuat tabel ini, kalian bisa menentukan sebelumnya berapa jumlah kolom dan baris yang ingin kalian buat. Langkah-langkah membuat tabel melalui kotak dialog Insert Table adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kursor pada posisi di mana tabel akan ditempatkan, kemudian klik tab Insert. Selanjutnya, klik menu tabel, maka akan muncul jendela Insert Table seperti ini. Klik pada submenu Insert Table, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya, silakan lengkapi kotak dialog ini sesuai keinginan. Dengan petunjuk, number of columns ini digunakan untuk menentukan jumlah kolom. Misalnya kita masukkan 6. Selanjutnya, number of rows, di mana ini digunakan untuk menentukan jumlah baris. Misalnya kita pilih 20. Berikutnya adalah fix column width, yang digunakan untuk menentukan lebar kolom sesuai dengan keinginan, dengan cara menekan anak panah ke atas atau ke bawah, tergantung dari berapa sentimeter lebar kolom yang kita inginkan. Jika kalian ingin lebar kolom diatur secara otomatis, maka silakan gunakan pilihan auto. Berikutnya adalah auto fit to contents, yang digunakan untuk menentukan lebar kolom sesuai dengan panjang isi sel. Berikutnya adalah auto fit to window, yang digunakan untuk menentukan lebar kolom sesuai dengan lebar margin kiri hingga margin kanan. Kemudian ada remember dimensions for new tables. Ini berfungsi untuk menggunakan pengaturan yang kalian tetapkan saat ini dalam membuat tabel yang berikutnya. Setelah data-data yang kalian masukkan sesuai keinginan, klik tombol OK, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Silakan masukkan data ke masing-masing sel dalam tabel tersebut sesuai tujuan kalian.
Pada dasarnya, fitur Draw Table lebih cocok digunakan untuk melakukan edit atau modifikasi tabel yang sudah ada. Namun, kita pun bisa dari awal membuat tabel menggunakan fitur Draw Table. Walau dalam langkah-langkah membuat tabel dalam fitur Draw Table ini lebih lambat, ternyata hasilnya bisa sangat berbeda dengan cara membuat tabel yang lainnya. Karena dengan Draw Table ini, kita bisa membuat garis diagonal yang tidak bisa dilakukan dengan cara membuat tabel yang lainnya. Untuk membuat tabel menggunakan Draw Table, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan kursor di mana kalian akan menempatkan tabel. Selanjutnya, klik tab Insert. Klik pada menu tabel yang ada di grup Tables, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik pada Draw Table, maka di halaman kerja Word, pointer akan berubah menjadi gambar pensil. Silakan klik kiri pada mouse, kemudian geser atau drag ke arah sesuai keinginan. Maka di halaman kerja Word akan tergambar sebuah kotak. Untuk menambahkan baris, silakan arahkan pointer ke salah satu sisi, kemudian klik kiri dan tarik ke arah sisi yang lainnya. Begitupun jika kalian ingin membuat kolom, silakan arahkan pointer entah itu ke sisi atas atau ke sisi bawah. Klik kiri pada mouse, kemudian tarik ke sisi yang lainnya. Nah, sedangkan untuk membuat garis diagonal, silakan lakukan dragging dari salah satu sudut ke sudut yang lainnya. Kelebihan lain dalam membuat tabel dengan fitur Draw Table adalah kita lebih bebas menentukan lebar kolom dan baris berdasarkan kebutuhan. Jika kalian ingin membuat tabel di Word yang banyak memerlukan perhitungan rumit layaknya seperti di Excel, cara ini adalah yang paling relevan. Karena cara membuat tabel dengan Excel Spreadsheet, sesungguhnya kita memindahkan sementara aplikasi Microsoft Excel ke dalam lembar kerja Word. Jadi saat memasukkan data, melakukan kalkulasi, dan modifikasi tabel sama persis seperti cara-cara dalam Excel. Karena kita sedang bekerja pada Excel, namun berada di lembar kerja dokumen Microsoft Word. Langkah-langkahnya adalah sama seperti sebelumnya, yaitu tempatkan kursor di mana kalian akan menempatkan tabel. Selanjutnya klik tab Insert, kemudian klik pada menu tabel yang ada di grup Tables, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Silakan pilih dan klik pada Excel Spreadsheet. Maka halaman Word akan berubah seperti ini. Tampilan halaman yang muncul ini persis seperti Excel, karena untuk sementara, selama jendela lembar kerja Excel aktif muncul di halaman dokumen Word, semua toolbar Microsoft Word diganti dengan toolbar Microsoft Excel, kecuali tab File dan tab Window. Silakan ketikkan data yang ingin kalian masukkan ke dalam tabel pada bagian lembar kerja Excel yang ada di halaman dokumen Word tersebut. Jumlah kolom dan baris yang nanti akan masuk ke dokumen Word sama persis dengan jumlah kolom dan baris yang ada di lembar kerja Excel. Untuk menambah kolom atau baris, silakan drag pada sudut kanan bawah lembar kerja Excel tersebut. Nah, setelah yakin menentukan jumlah kolom dan baris serta input data, silakan klik di luar jendela lembar kerja Excel. Maka halaman dokumen Word akan kembali normal dan terdapat sebuah tabel yang berasal dari lembar kerja Excel tadi. Jika ingin mengembalikan tabel tersebut ke format jendela Excel lagi, caranya adalah lakukan double klik pada tabel tersebut. Saya kira itu saja dulu tentang cara membuat tabel dalam Microsoft Word. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika kalian memiliki saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Saya kira demikian, see you next video, dan assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Microsoft Word merupakan salah satu software yang paling banyak digunakan di dunia. Jika kalian adalah salah satu penggunanya, maka kalian sebaiknya menonton video teknik super yang wajib diketahui di Microsoft Word ini sampai selesai. Berikut daftarnya. Yang pertama, tahukah kalian, ternyata Microsoft Word memiliki fitur yang dapat memberikan cara yang mudah dan cepat untuk mengubah teks menjadi tabel atau sebaliknya. Cara melakukannya adalah,
sorot keseluruhan data yang ingin dibuat menjadi tabel, kemudian masuk ke menu Insert, klik tabel, kemudian pilih Convert Text to Table. Nah, di kotak dialog Convert Text to Table yang muncul ini, text box dari number of column dan number of rows-nya itu akan terisi secara otomatis. Tetapi, Anda tetap harus memastikan angka di dalamnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah table size, ada pilihan Auto-Fit Behavior, atau yaitu pilihan untuk memaskan otomatis. Ada 3 pilihan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah Fixed Column Width, di mana pilihan ini membantu teman-teman untuk menentukan lebar semua kolom. Kalian bisa menentukan lebar secara otomatis, atau memasukkan nilainya juga bisa kalian lakukan. Nah, di pilihan yang kedua, ada Auto Fit to Contents yang berfungsi untuk mengubah ukuran kolom agar pas dengan lebar teks di setiap kolom. Sedangkan yang ketiga adalah Auto Fit to Window yang berfungsi untuk mengatur ukuran kolom mengikuti lebar halaman Word yang aktif. Nah, setelah itu, silakan kalian pilih karakter pemisah yang kalian gunakan dalam teks. Misalnya, jika kalian memisahkan teksnya dengan menggunakan paragraf, maka silakan pilih paragraf. Jika memisahkan teksnya menggunakan koma, silakan pilih koma. Jika kalian memisahkan teksnya menggunakan tab, silakan pilih tabs. Atau jika kalian menggunakan simbol yang lain, silakan masukkan pilihannya di bagian Other. Setelah pengaturannya selesai, klik OK. Maka sekarang, teks yang tadi telah terkonvert menjadi tabel. Ketika teman-teman mengetik, mengerjakan skripsi, atau tugas sekolah biasa, teman-teman mungkin menggunakan font standar yang telah ditetapkan oleh Microsoft Word. Biasanya adalah Calibri. Nah, untuk mengubah font standar ini secara permanen, teman-teman dapat melakukannya dengan klik kanan pada style normal di submenu style pada menu home, kemudian pilih modify. Nah, pada kotak dialog yang muncul, klik pada bagian format yang terletak di sisi kiri bawah kotak dialog. Di sini, selain bisa mengubah font standar, teman-teman juga bisa mengubah paragraf, tab, border, dan lain sebagainya. Karena kita ingin mengubah font standarnya, maka kita pilih font. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang bisa teman-teman ubah, dimulai dari bentuk font, kemudian gaya font, dan ukuran font. Misalnya, bentuk fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian untuk stylenya masih menggunakan reguler. Sedangkan untuk size-nya kita ubah ke 12. Nah, setelah pengaturannya selesai, klik OK. Untuk menerapkan pengaturan yang tadi setiap kali kita membuka halaman Word, maka klik pada New Document based on this template. Nah, setelah itu, klik OK. Sekarang, jika kita mencoba membuka dokumen baru dengan menekan Ctrl N misalnya, maka font standarnya akan otomatis berubah. Smart Lookup ini merupakan fitur yang terdapat di Microsoft Word yang memungkinkan kalian untuk mencari informasi online berdasarkan kata kunci yang kalian berikan. Teman-teman bisa mengaktifkannya dengan cara sorot kata atau frasa yang akan dicari informasinya, kemudian klik kanan pada kata tersebut. Setelah itu, pilih Smart Lookup. Nah, sekarang kalian dapat mengakses informasi online dengan cepat dan mudah. Karena informasi yang diberikan ini bersifat online, teman-teman tentu saja harus masuk ke jaringan terlebih dahulu. Clipboard merupakan salah satu fitur untuk melakukan paste dari sebuah objek yang telah di-cut atau di-copy. Untuk menggunakannya, silakan teman-teman masuk ke menu Home, kemudian klik tanda panah yang terletak di sudut kanan bawah submenu Clipboard. Maka akan tampil sebuah pane. Pane clipboard ini akan kosong, tapi ketika teman-teman melakukan cut atau copy dari sebuah objek, maka daftar dari objek yang siap untuk disisipkan di lokasi lain akan muncul. Kabar baiknya adalah, ketika teman-teman ingin menyisipkan item yang terdapat di pane clipboard ini, maka teman-teman tinggal mengklik objeknya. Maka otomatis objek yang ada di kolom ini akan tercopy atau tercut sesuai pilihan kalian. Di bagian bawah dokumen Word adalah bilas status.
Teman-teman dapat menyesuaikannya dengan mengklik kanan dan memilih opsi di menu Customize Status Bar yang muncul. Untuk contoh pengaturan, misalnya jika teman-teman ingin melihat berapa jumlah baris dalam dokumen yang aktif, maka teman-teman tinggal mengklik pada bagian line number hingga muncul tanda centang. Nah, sekarang kalian dapat melihat jumlah baris yang terdapat di halaman Word kalian. Di sini juga teman-teman dapat melakukan hal-hal lain, seperti mengubah track, mengubah pengaturan caps lock, dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat, bukan? Saya pikir itu saja dulu untuk teknik yang akan saya berikan kali ini. Insya Allah kelanjutannya akan disambung di part berikutnya. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui kelanjutannya, silahkan klik tombol subscribe atau berlangganan, dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, dan see you next video. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Jika teman-teman telah menonton video tentang teknik super yang wajib diketahui di Microsoft Word untuk part 1 kemarin, maka teman-teman sebaiknya menonton part 2 ini juga. Teknik yang akan saya bagikan kali ini adalah sebagai berikut. Terkadang, ketika kita menyalin teks dari situs web atau dari tempat lainnya, maka hasilnya akan terformat seperti ini. Cara menghapus format teks seperti ini adalah blok terlebih dahulu item yang ingin dihapus formatnya, kemudian pada submenu font di menu home, klik simbol clear all formatting yang terletak di sudut kanan atas untuk menghapus format tersebut. Teman-teman juga dapat langsung mendapatkan teks yang tidak terformat dengan cara pada saat ingin mempaste, klik kanan pada halaman Word, kemudian di bagian paste option pilih keep text only. Jika teman-teman memiliki dokumen yang memiliki sedikit teks di halaman terakhir seperti ini, teman-teman bisa menyusutkannya agar tidak perlu mencetak halaman tambahan atau mengeditnya satu persatu. Menyusutkan satu halaman bukanlah perintah yang umum digunakan, sehingga tombol tidak diperlihatkan secara default. Jadi, teman-teman harus memasukkannya terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada simbol Customize Quick Access Toolbar, kemudian pilih More Comments. Selanjutnya, klik mata panah yang terletak di bawah Choose Comments From, kemudian pilih All Comments. Nah, setelah itu, silakan teman-teman cari perintah Shrink One Page. Kemudian pilih comments tersebut, lalu klik tombol Add. Selanjutnya, klik OK. Untuk menggunakannya, blok keseluruhan teks, kemudian klik tombol Shrink One Page yang telah ditambahkan tadi, maka halaman terakhir tadi otomatis akan masuk ke halaman sebelumnya. Menarik, bukan? Format Painter merupakan fitur di Microsoft Word yang digunakan untuk mengcopy format dari teks lain. Cukup klik di mana saja di dalam teks yang teman-teman ingin copy formatnya, kemudian klik Format Painter yang terletak di sudut kanan bawah submenu clipboard pada menu home. Setelah itu, kalian tinggal blok teks yang ingin ditimpa oleh format teks yang telah di-copy tadi. Kebanyakan orang menggunakan rute cut paste untuk memindahkan teks dari satu lokasi ke lokasi lain dalam dokumen Word. Nah, ternyata ada alternatif lain yang bisa digunakan, yaitu blok terlebih dahulu item yang ingin di-cut atau ingin dipindahkan, kemudian tekan F2. Selanjutnya, tempatkan kursor di mana item tadi ingin dipindahkan, kemudian tekan Enter. Maka teks tadi akan pindah secara otomatis. Tahukah kalian, jika ternyata kita bisa memasukkan jam dan tanggal dengan cepat sesuai dengan waktu kita menginputnya di Word? Caranya adalah, teman-teman tinggal tekan tombol Shift plus Alternatif plus T pada keyboard untuk memasukkan jam, kemudian tekan tombol Shift plus Alternatif plus D untuk memasukkan tanggalnya. Mudah, bukan? Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe atau berlangganan agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian, see you next video, dan Assalamualaikum.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Video kali ini masih membahas tentang seputaran pembocoran dari tips dan trik rahasia Microsoft Word. Namun, video ini mungkin akan menjadi last part atau part terakhir dari tips dan trik rahasia Microsoft Word yang jarang diketahui. Jadi jika teman-teman memiliki saran tentang software apalagi yang akan kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini agar tidak ada lagi rahasia antara kita dan para software. Langsung saja, tips dan trik rahasia Microsoft Word untuk part ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika teman-teman ingin membuat sebuah teks acak sebagai konten dalam suatu dokumen Word, teman-teman bisa menggunakan rumus pembuatan teks acak yang disediakan oleh Microsoft Word. Ada dua cara yang bisa dilakukan berdasarkan input rumus pembuatannya. Yang pertama adalah masukkan rumus sama dengan rand, buka kurung, tutup kurung. Setelah itu, tekan Enter. Maka, otomatis akan muncul sebuah teks yang berisi 5 paragraf dan masing-masing paragraf berisi 3 kalimat. Cara yang kedua adalah masukkan rumus sama dengan lorem, L-O-R-E-M, buka kurung, tutup kurung. Setelah itu, tekan Enter. Maka secara otomatis akan muncul teks lain yang juga terdiri dari 5 paragraf dan masing-masing paragraf terdiri dari 3 kalimat. Teman-teman dapat memodifikasi teks pada kedua rumus ini dengan mengisi angka di dalam tanda kurung. Misalnya, pada rumus yang pertama tadi, kita gunakan formula sama dengan rand, buka kurung, x, y. Di mana X di sini kita anggap sebagai jumlah paragraf dan Y kita anggap sebagai jumlah kalimat. Kenapa di sini kita anggap X sebagai jumlah paragraf dan Y adalah jumlah kalimat? Karena daripada tidak dianggap, kan kasihan. Jadi, jika teman-teman ingin mendapatkan 7 paragraf misalnya yang masing-masing berisi 4 kalimat, maka teman-teman harus memasukkan rumus sama dengan rand, buka kurung, 7,4. tutup kurung. Setelah itu tekan Enter. Maka otomatis akan muncul sebuah teks yang terdiri dari 7 paragraf di mana masing-masing paragraf berisi 4 kalimat. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita hitung jumlah kalimatnya. 1, 2, 3, 4. Nah, cara ini juga bisa digunakan untuk rumus yang kedua tadi. Menarik bukan? Trik yang kedua. Ketika kita membuat dokumen di Microsoft Word, mungkin akan ada bagian teks tertentu yang ukuran fontnya perlu diperbesar atau diperkecil. Sebagai aplikasi dengan tampilan grafis, Microsoft Word telah menyediakan akses cepat di menu Home pada submenu font berupa drop-down box font size yang berisi daftar numerik yang mewakili ukuran font, dan akses ini dapat dilakukan dengan bantuan mouse. Nah, ternyata ada cara yang lebih cepat yang bisa dilakukan, yaitu dengan memblok terlebih dahulu item yang ingin diubah ukuran fontnya, kemudian tekan CTRL plus Shift plus simbol mata panah ke kanan atau simbol lebih dari. Ini untuk memperbesar ukuran font. Untuk memperkecil ukuran fontnya, teman-teman bisa lakukan dengan menekan CTRL plus Shift plus simbol mata panah ke kiri atau simbol kurang dari. Ketika membuat dokumen teks dengan Microsoft Word, terkadang kita perlu mengubah teks ke huruf kapital semua atau uppercase. Untuk melakukannya dengan cepat, kita bisa menggunakan pintasan keyboard, yaitu dengan memblok terlebih dahulu item yang ingin diubah hurufnya, kemudian tekan CTRL plus Shift plus A atau Ctrl Shift A, maka otomatis huruf yang tadinya kecil akan berubah menjadi besar atau sebaliknya. Nah, cara ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan trik yang saya berikan di part 2 kemarin. Namun kali ini hanya bisa berubah dari kecil ke kapital atau sebaliknya, dan tentu saja dengan kombinasi keyboard yang berbeda. Trik yang keempat, menambah halaman baru di Microsoft Word sebenarnya sangat mudah sekali dilakukan. Pada dasarnya, halaman baru akan secara otomatis bertambah ketika satu halaman sudah penuh. Namun tentu saja walaupun terbilang mudah, untuk pengguna Microsoft Word pemula pasti akan dibuat sedikit bingung
bagaimana cara menambah halaman baru, terutama ketika satu halaman yang dibuat hanya memiliki jumlah tulisan atau teks yang sedikit, dan pengguna ingin menambahkan halaman baru sebagai halaman kedua. Cara yang bisa teman-teman lakukan adalah bawa kursor ke bagian akhir teks terlebih dahulu, setelah itu tekan Ctrl plus Enter atau Ctrl Enter. Maka halaman baru akan muncul secara otomatis. Cara ini tentu saja lebih cepat dibanding dengan menekan tombol Enter secara terus-menerus. Trik yang kelima. Jika teman-teman sering menggunakan simbol tertentu, namun bosan dengan cara klasik yang membutuhkan waktu lama, maka teman-teman perlu mencoba cara ini. Cara yang umumnya digunakan untuk memasukkan simbol adalah masuk ke menu Insert, kemudian pada submenu simbol, klik simbol, dan pilih More Symbol. Nah, untuk cara yang ingin saya berikan ini tentu saja lebih cepat, namun teman-teman perlu untuk mengingat kode dari simbol yang digunakan. Misalnya jika saya ingin memasukkan simbol alfa, maka dapat dilihat karakter kodenya adalah 03B1. Nah, untuk memasukkannya, tuliskan kode simbolnya terlebih dahulu. Untuk alfa tadi adalah 03B1. Nah, setelah itu tekan alternatif X, maka simbol alfa akan muncul secara otomatis. Cara ini berlaku untuk simbol yang lainnya juga. Trik yang keenam. Anda mungkin pernah melihat teks yang diformat sebagai superscript atau subscript di dokumen Microsoft Word. Hanya saja, Anda mungkin tidak tahu istilah yang tepat untuk penyebutan format tersebut. Superscript atau subscript bisa berupa angka, simbol, atau indikator yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan teks normal lainnya. Superscript diletakkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teks normalnya, sedangkan subscript itu diletakkan lebih rendah dibandingkan dengan teks normalnya. Contoh penggunaan superscript adalah misalnya pada sudut derajat 90 derajat. Contohnya, kemudian pada ukuran luas meter persegi atau meter kuadrat, dan juga pada ukuran volume meter kubik atau meter pangkat 3. Sedangkan contoh penggunaan subscript biasanya banyak dijumpai pada penulisan rumus kimia, seperti rumus kimia untuk air adalah H2O, kemudian karbon dioksida adalah CO2, dan lain sebagainya. Cara untuk memformat teks sebagai superscript adalah tuliskan terlebih dahulu teks normalnya. Kemudian, untuk memasukkan indikator superscriptnya, silakan teman-teman tekan Ctrl Shift Plus. Kemudian, silakan masukkan indikator superscriptnya. Untuk kembali ke format normal, tekan kembali Ctrl Shift Plus. Nah, sekarang dapat diperhatikan teks sudah langsung terformat sebagai superscript. Untuk subscript, teman-teman bisa melakukannya dengan cara setelah memasukkan teks normalnya, tekan Ctrl plus equal atau kontrol sama dengan. Kemudian silahkan masukkan indikator atau angka yang berfungsi sebagai subscript. Kemudian untuk kembali ke format normal, tekan kembali Ctrl plus equal atau kontrol sama dengan. Cara yang mudah bukan? Oh iya, ada satu trik lagi yang perlu saya sampaikan dan hasilnya sungguh luar biasa, yaitu dengan menekan tombol subscribe, maka teman-teman otomatis termasuk sebagai orang-orang yang membantu membangun channel ini dari awal. Dan tentu saja, hal ini juga menjadi semangat baru bagi kami para kreator untuk membocorkan trik-trik rahasia dari software yang sering digunakan. Saya kira demikian dulu untuk tips dan trik rahasia kali ini. Sekian dan see you next video.